Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran. Sobat CHB, untuk segmen hari ini kita mau menceritakan suatu cerita dari seorang narasumber. Beliaunya pernah mengalami hal-hal yang di luar nalar. Tapi lebih detailnya nanti bisa diceritakan sama beliaunya, biar kita kenalan dulu. Dan mungkin buat pemirsa, apapun cerita ini, percaya atau tidak percaya, beliaunya mengalami betul-betul yang terjadi itu nyata. Oke, kita persilakan dengan masnya, bisa perkenalkan diri. Ya, nama saya memang Fandi. Lahiran di Surabaya, sudah lama malam melintang. Kalau dikatakan banyak telusur wilayah, ya memang di sini saya mau menceritakan pengalaman pribadi. Pribadi. Ya. Di situ di kawasan Pacet, tepatnya di markas Belanda yang dinamakan Jubel, daerah Jubel. Memang di situ dulunya sebuah markas Belanda yang tidak pernah terjamah oleh manusia. Di kawasan Jubel memang dulunya adalah markas Belanda, yang di situ pusat pemerintahannya Belanda, yang dulunya memang tidak pernah ada yang menjamak. Memang bisa dibilang kawasan yang angker menurut penduduk sekitar, khususnya di desa Kembang Belor maupun di kecamatan Pacet. Oh, daerah Pacet ya? Daerah Pacet, memang daerah Pacet yang sisinya ke timur, tidak jauh dari Amanatul Ummah. Nah, disitulah saya penasaran kenapa banyak orang yang mengatakan Jubel ini sebuah daerah terlarang dan paling ditakuti oleh masyarakat sekitar. Oh, dari masyarakat sekitar desa itu memang itu anggapnya area-area wingit gitu ya? Area wingit atau area larangan pada saat itu. Saya ke sana di tahun 2010 atau tepatnya 12 tahun yang lalu. Saya melihat aslinya memang keren di situ, tanpa ada bunyi suara motor atau orang ngobrol, itu tidak ada. Lalu lalang nggak ada? Tidak ada sama sekali. Dan memang saya penasaran kenapa sunyinya ini berbeda dengan sunyinya kita ketika di rumah. Begitu pertama kali merasakan masuk di pagar utama, memang aura mistis itu terasa, sangat terasa, seperti yang dikatakan oleh penduduk desa. Nah, di situ pertama kali sambutan ada pada penghuni pohon, yaitu seseorang yang tinggi besar, tapi kelihatan seperti orang-orang penjajahan di zaman dahulu. Sosoknya beliau? Sosoknya beliau. Oh. Tepatnya ketika kita masuk di pintu utama, sebelah kiri ada pohon yang begitu besar. Nah, beliau berdiri di situ. Berdiri di situ, saya salam pun beliau juga membalas salam dari saya. Ya, alhamdulillah saya diterima di situ. Cuman saya ingat satu pesan dari para sesepuh di desa Kembang Belor, jangan sampai bersiul di situ. Oh, ada larangan untuk bersiul. Yes, karena sudah ada bukti nyata di situ itu. Salah satu penduduk di dusunnya itu dusun Belor, di mana orangnya sampai sekarang ininya menceng. Ini Mulutnya rahang bawah. rahang bawahnya dia sampai sekarang menceng. Maksudnya
Ini fakta ya? Fakta yang terjadi karena memang Dia melanggar. bersiul di situ itu Oh. karena tidak percaya dengan imbauan para sesepuh Desa Kembang Belor. Memang saya masuk di area itu terlihat sangat-sangat mistisnya sangat kental, dan tidak lama begitu masuk di jembatan yang kedua, saya disambut oleh penunggu asli yang dari situ, yaitu sosok perempuan cantik, penunggu paling tua di area Jubel. Kenapa saya katakan paling tua? Karena ketika beliau ini datang, orang sosok cantik ini datang, yang lainnya pada menunggu. Sosoknya sosok putri apa? Putri yang begitu cantik dengan kemben yang ada yang dipakai sama beliau seperti orang-orang kerajaan di zaman dahulu. Oh. Memang santun, beliau juga sangat menerima kedatangan saya karena saya di situ juga menghormati beliau, bahwasanya dilarang untuk bersiul itu memang beliau yang mengatakan. Oh. Tuh, itu Mas Pandi waktu ke tempat lokasi itu jam berapa? Saya datang ke lokasi kurang lebih sekitar jam 5 sore menginjak ada maghrib. Oh. Karena memang sepinya penduduk dan larangan dari penduduk situ jangan sampai pada saat maghrib ada di situ, karena ditakutkan akan terjadi apa-apa. Jika terjadi apa-apa, maka mereka akan panas, mereka tidak akan mau dan tidak mau tahu. Oh. Karena mereka sudah mengingatkan bahwasanya angkernya seperti apa, termasuk juru kuncinya pun sudah mengingatkan. Bahkan juru kuncinya sendiri pun jarang jubel itu pada saat malam hari. Tapi itu ada maksudnya plakat atau himbauan secara tertulis? Himbauan secara tertulis Ada ya? Ada. Di Untuk pohon, larangan-larangan itu ya? iya, di pohon itu memang ada dilarang bersiul di area jubel. Itu memang ada karena memang setelah kejadian dari penduduk Dusun Belor itulah ada himbauan itu, dan memang pesan dari juru kuncinya sendiri pun jangan sekali-sekali membuat kegaduhan di situ. Dan pada saat saya masuk, saya melihat di situ itu ada sumber dari kapur, sebuah rumah yang dibuatkan sendiri, yang di bawahnya memang bersumber kapurnya. Oh, ada sumber. Ada sumber kapurnya. Terus yang di belakang sendiri itu ada air, kalau orang desa mengatakan umbul. Nah, umbul itu mengairi ataukah menjadi PDAM dari 3 kota. Oh, jadi itu pusatnya ya, pusat sumbernya untuk 3 kota. Sumber PDAM atau sumber air untuk 3 kota. 3 kota bukan kabupaten apa? 3 kota atau kabupaten. Oh. Jadi di situ mulai dari kecamatan Pacet sendiri pun, area Mojokerto sampai ke Pasuruan, Sidoarjo, bahkan sampai ke Surabaya. Oh. Instalasi pusatnya di situ berarti. Ya, mulai dari zaman pemerintahan Belanda pun semua pusatnya sudah di situ. Sudah tertata. Sudah tertata. Di sana ada kantor administrasinya Belanda, dan di situ pun juga ada kamar mandinya yang saya merasa memang kamar mandi lama, modelnya model lama, bukan model baru. Jadi masih asri pada saat itu, tanpa terjaman, tanpa ada renovasi sama sekali. Karena sudah terbengkalai itu, menurut orang sana mengatakan sekitar 25 tahun lebih terbengkalai. Tapi yang saya heran di situ kondisinya bersih, sama sekali bersih, tanpa ada tumbuhan yang ilalang atau dan sebagainya juga. Benar perawat. Berarti kan memang ada perawatnya. Ada perawatnya di situ,
walaupun tidak semua yang diherankan juga oleh juru kuncinya. Kenapa? Saya hanya memotong rumput yang di depan, yang di belakang pun juga itu terpotong. Wah, aneh ya. Nah, disitulah yang membuat saya tertarik. Kenapa? Apa yang tersimpan di situ? Siapa yang ada di situ? Siapa yang membantu juru kunci di situ? Saya telusurin, memang di kantornya administrasinya Belanda pada saat itu masih terdengar suara orang bekerja. Jadi mesin ketik yang lama di situ itu masih ada dan masih bunyi pada saat malam hari. Jadi masih terdengar orang riwa-riwi berbicara, mesin ketik masih terdengar. Jadi ada aktivitas di Masih ada kantor aktivitas administrasi waktu zaman kolonial Belanda itu. Jadi ketika saya buka sendiri pun seru kepada juru kuncinya, di kantor administrasi itu masih secara kasat mata masih terlihat orang-orang Belanda yang bekerja di situ. Cara kamu Saya masuk di situ, saya bertemu dan dibimbing oleh si cantik itu, sosok cantik itu, bahwasanya memang ini adalah sebuah tempat di mana orang-orang Belanda dulu menyimpan sebuah rahasia besar, baik di zaman penjajahan maupun sebelum di zaman penjajahan. Karena pada saat itu si cantik itu pun sudah ada sebelum zamannya Belanda masuk di Jubel. Jadi era lama ya. Era lama. Jadi beliaulah yang membimbing, yang menjadi guide, bukanlah seorang juru kunci di situ itu. Bahkan dia menceritakan di mana kekayaan yang ada di baliknya. Memang di sebelah kantor administrasi itu ada panggung. Nah, di belakang panggung itu ada cor-coran yang miring. Panggungnya itu Panggung cor-coran semua. panggung bancor ya. Cor semua, dan itu semua asli dari Belanda tanpa ada renovasi dari Ya pemerintah. pihak pemerintah, sama sekali tidak ada. Dan di situ si cantik menceritakan bahwasanya cor-coran itu tebalnya 7 meter dan ramnya sebesar paha. Itu apanya? Ram untuk menutup pintunya. Jadi cor itu ada ram-ramannya. Oh, Besi ram itu sebesar itu. Kenapa dipakai seperti itu? Karena saya penasaran, saya tanyakan lagi apakah yang disimpan di dalam itu. Jadi dia menceritakan di situ dulunya di sini tempatnya tank, menyimpan mobil, motor, termasuk bahan peledak juga, dan juga di situ sebagai kas paling besar di daerah Mojokerto. Jadi seluruhnya harta dari Belanda semuanya tersimpan di situ, rapi di dalam tempat itu. sampai saat ini pihak yang berwenang itu belum tahu, apa sudah tahu dan tidak terjamah. Dari pihak berwenang sendiri pun hanya mendengar tanpa bisa membuktikan. Walaupun di situ selaku Danon sendiri punya memiliki wilayah airnya, karena airnya di situ sudah miliknya Danon. Danon sendiri pun menembak secara satelit pun ternyata hasilnya gelap, tanpa bisa diketahui di dalam markas Jubel itu apa yang tersimpan. Sampai sekarang menjadi misteri. Bahkan orang Perancis sendiri pun sudah datang ke sana melobi pada juru kunci untuk mengatakan apa yang ada di dalam itu. Tapi kenyataannya juru kunci tidak pernah tahu dan tidak pernah mau tahu karena keangkeran dari tempat tersebut. Yang menjadi misteri di sini, orang Perancis selalu memonitor setiap orang yang akan mau untuk mengulik Jubel ini seperti apa.
dari orang luar pun tertarik, penasaran, penasaran. ingin tahu lebih jauh lagi. Karena memang di gudang atau di markas itulah semua tersimpan, walaupun kantornya hanya kecil, tapi semuanya di situ memang tersimpan rapi. Jadi si Cantik sendiri pun menggambarkan, kalau orang bisa melihatnya ya, ada gambaran seperti bayangan bahwasanya di dalam ini berbentuknya seperti ini. Oh, Saya melihatnya tank di situ. Dia memberikan sebuah contoh tank, jeep di situ, motor di situ yang sebelahnya ada bisa dipakai untuk penumpang. Ada penumpangnya di sebelahnya. Itu ada orang Jawa mengatakan sepeda kebung di sana. Terus juga ada peti. Peti pun berisi galder pun ada yang kertas, ada yang logam pun ada yang emas, ada yang perak di zaman Belanda. Jadi semua tersimpan rapi. Nah disitulah si Cantik itu merahasiakannya sampai detik ini pun tidak pernah diketahui oleh orang asing. sisi misterinya di si Cantik ini ya. Tapi karena si Cantik ini bukan sosok sebenarnya, hanya makhluk abstrak yang memang hanya bisa diketahui oleh beberapa orang aja. Ya. Atau mungkin dia nggak mau menampakkan milik-milik orang. Si Cantik ini sangat memilih orang siapa yang datang di Jubel. Istilahnya siapa yang datang di rumah saya, karena memang beliau lebih halus dari sosok orang mengatakan kuntilanak atau pocong. Si Cantik ini lebih halus dari itu. Maksudnya secara level dia lebih tinggi. Kenapa lebih tinggi? Karena memang ada, kalau dibilang orang yang membawa kepalanya sendiri seperti ini, karena memang sosoknya seperti itu, aslinya seperti itu. Sebenarnya si Putri ini sosok yang kepala terpenggal? Bukan, tapi ada anak buahnya. Kalau dibilang anak buahnya memang ya pengawal atau pengikutnya. Itu ada sosok tinggi besar yang kepalanya memang kemana-mana dibawa. Itu sosok aslinya seperti itu, tanpa direkayasa, memang seperti itu. Itu yang sering tampak di panggung maupun di depan kantor administrasinya. Jadi juga ya, kalau bagi orang yang bisa melihat, jangan kaget kalau memang kita salam terus suaranya bukan di atas tapi di bawah, karena kepalanya memang ditaruh di bawah. Jadi kadang-kadang orang penasaran suaranya di mana, kok di bawah. Kadang-kadang orang kan kok aneh suaranya kok di bawah, karena memang beliau itulah yang menjawab salam. Yang setiap salam yang bertamu di sana berkunjung itu selalu yang menjawab salam itu selalu sosok tersebut. Karena sosok tersebut itulah yang pertama kali membentengi, atau benteng pertama dari sosok si Cantik. Tapi sekarang kan untuk maksudnya cagar budaya atau tempat pariwisata untuk Nah, pada saat setelah 2010-2011 saya di sana, akhirnya ramai hingga ada perundingan antar desa, antar dusun, bahwasanya Jubel ini akan dijadikan kawasan wisata. Sampai sekarang pun dijadikan kawasan wisata sejarah, tetapi yang tidak sepenuhnya orang mengerti akan sejarahnya Jubel. Sejarah sebenarnya. Oke. Ya, perjalanannya Mas Pandi ini berarti secara nggak langsung penelusuran keingintahuannya sampai ke akar-akarnya. Tapi selama itu ada pesan dan amanah dari beliaunya apa tidak untuk dengan menjaga kelestarian alam di situ dan ke suatu
ketertutupan yang harus tidak dibuka atau gimana? Dari bahkan dari sosok si cantik maupun pengawalnya yang di belakang yang selalu tangannya seperti ini, sama-sama perempuan, sama-sama cantik, mengatakan boleh untuk diambil yang ada di dalam markas itu. Apa yang bisa dijual oleh bangsa manusia silahkan, tetapi bukan untuk kekayaan pribadi. Gunakan untuk membangun desa sekitar, gunakan untuk pekerjaan orang-orang di desa sekitar. Jadi ada yang mau pakai pertanian, monggo, ada yang dipakai untuk pengembangan wisata, monggo. Yang penting bukan jatuh pertama kali di tangan orang asing. Yang kedua, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Ya sebenarnya bijak juga ya, untuk karena kan ini juga suatu hal yang di luar nalar. Harta kekayaan dari Nusantara sendiri ini sebenarnya banyak ya, sangat-sangat tidak terungkap dengan secara langsung dikarenakan memang kewingitan dari Pulau Jawa ini terutama apa ya, kayak semua itu berbau dengan hal mistis. Jadi memang tabir ini dengan bukti-bukti yang harta karun dan lain atau apapun itu selalu dibentengi dengan hal-hal yang mistis. Saya katakan pasti, karena memang di Jebel sendiri pun alat secanggih apapun, satelit itu tetap tidak bisa menembus sampai ke dalam, bahwasanya di dalam markas ini ada apa, tidak pernah terkuak sama sekali. Hingga terjadi sayembara dulunya dari orang Prancis, barang siapa yang bisa membuka atau memberi tahu yang ada di dalam itu, ada bonus khusus untuk orang-orang yang memberitahu. Tapi aneh ya, kenapa kok harus orang luar? Di mana orang luar tertarik, mereka, saya katakan mereka cukup pintar, karena di mana ada markasnya Belanda, pasti di situ ada peninggalan yang berharga. Pasti. Ya maksudnya dari pihak pemerintah kita sendiri kan harusnya juga. Tapi kita lepas dari itu ya, kita lepas dari kita maksudnya hal-hal yang sifatnya apa ya, kenegaraan. Kita di sini kan membahas untuk masalah kemistisan dan keangkeran suatu tempat dan situs yang mungkin perlu banyak pemirsa yang tahu, biar kalayak tahu, terutama sobat Cahindra Buruan itu biar tahu bahwasanya di Nusantara dan khususnya Pulau Jawa ini masih banyak hal-hal yang sifatnya misteri dan mistis yang harus kita lestarikan, harus kita apa ya, kayak sebagai generasi penerus itu kita wajib tahu gitu ya. Wajib tahu. Kasihan karena para leluhur kita dengan seperti ini tujuannya hanya untuk anak cucu ya generasi kita ini ya, seperti itu ya. Oke, untuk kelanjutan dari kisah ini kita beri dulu dari tempat duanya karena ini masih ada cerita lagi yang mungkin Mas Pandi bisa ceritakan, karena ini apa ya, wah benar-benar mistis juga sih. Tapi kalau Cahindra saatnya berada di sana pasti ya penasarannya lebih dari Mas Pandi. Oke, apabila ada kata dari kita yang kurang berkenan, mohon maaf. Kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran.